Selamat sore para bapak dan ibu. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali. Kita berkumpul sejenak, menyepi sejenak. Kita mau menimba mengenai arah pelayanan kita. Saya mengajak pengurus Tasik Talahap mulai melihat siapa yang tidak ke gereja, termasuk juga keluarga yang tidak doa bersama. Setiap habis misa saya kumpulkan anak-anak. Siapa yang di rumah ada doa bersama? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang di rumah tidak ada doa bersama? Semua angkat tangan. Lalu saya bilang ke pengurus, kita nggak usah menyalahkan. Ternyata anak itu menjadi berkat. Nah, ini menunjukkan bahwa pengurus harus bekerja keras, mengusahakan supaya di keluarga-keluarga ada doa bersama. Juga dilihat, ini kok nggak ke gereja, kenapa? Sakit. Berarti dipastikan harus dikirim komuni. Jadi orang yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja, nggak bisa berhimpun, nggak bisa misa, harus dikirim komuni. Tapi ingat kata Yesus, manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman. Di samping dikirim komuni, juga harus dikirim firman Tuhan. Hanya bedanya kalau yang mengirim komuni itu asisten imam. Kalau yang mengirim firman Tuhan, membacakan sabda Tuhan, nomor 1 anggota keluarga yang bisa membaca. Kalau dia tidak bisa, ya orang lain yang terdekat, yang nggak harus asisten imam. Jadi lektor itu sebenarnya dibutuhkan bukan hanya ketika misa. Lektor pembaca firman itu juga dibutuhkan bagi para umat yang karena keadaannya satu nggak bisa ke gereja, dan yang kedua nggak bisa membaca. Ada yang karena sudah sepuh nggak bisa baca karena kitab suci itu tulisannya kecil-kecil, tapi kalau lihat bisa ngerebus masih bisa. Ketika Pak Warsum asisten imam satu-satunya di Tasik Talahap sakit, saya menggantikan untuk mengirim komuni. Saya tanya orang-orang yang saya kirim komuni itu, mau enggak kalau misalnya ada umat yang membacakan firman? Oh mau. Ternyata umat itu juga rindu kok mendapatkan firman. Jadi yang dirindukan bukan hanya komuni, tetapi juga dari firman. Lalu saya ingat Katekismus Gereja Katolik yang berkata bahwa makanan pokok untuk kehidupan iman kita Ekaristi dan kitab suci. Maka yang dikirim itu di samping komuni juga firman. Tapi untuk firman ini nggak harus asisten imam supaya mudah. Nah, mungkin nanti ini juga bisa kita cermati. Mungkin asisten imam yang ngirim komuni bisa bertanya, mau enggak kalau nanti ada orang yang khusus datang membacakan firman Tuhan. Syukur-syukur pertama yang diberdayakan adalah keluarga. Lalu yang kedua bisa umat terdekat. Saya terharu waktu di Talahap. Jadi ada orang yang berkebutuhan khusus. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda. Ketika saya tanya, mau enggak kalau misalnya ada umat yang membacakan firman? Dia bilang mau. Kebetulan saya pas kirim itu juga disertai oleh seorang ibu yang adalah tetangganya. Dan ibu itu berkata, saya sudah setiap hari membaca kitab suci siang hari. Saya mau kok kalau misalnya membaca kitab sucinya pindah di sini. Saya terharu, orang sederhana. Sehari-hari dia membuat tusuk sate, tapi ternyata dia setiap hari membaca kitab suci. Dan dengan ketulusannya dia berkata,
Saya mau kok kalau membaca kitab sucinya pindah ke sini, pindah ke rumah ini. Kalau kita sudah punya kebiasaan membaca kitab suci, mudah untuk merasakan bahwa memang firman Tuhan begitu penting. Tapi kalau pengurus itu belum punya kebiasaan membaca kitab suci harian, mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mewartakan kitab suci. Supaya kita tahu saja bahwa membaca kitab suci itu penting, bahkan itu masuk kebiasaan yang nomor 2 setelah Ekaristi. Kalau kita sudah punya kebiasaan membaca kitab suci, maka mudah bagi kita untuk merasakan kitab suci penting. Tetapi kalau kita sebagai pengurus belum punya kebiasaan membaca kitab suci, maka memang sulit merasakan itu pentingnya kitab suci. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai karena kita belum punya kebiasaan, lalu itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengusahakan supaya umat yang tidak bisa misa juga mendapatkan layanan firman. Sama dengan doa bersama di keluarga. Saya itu sampai sekarang merenung, mengapa tidak pernah ada yang berbicara soal doa bersama di keluarga. Termasuk juga saya mencermati postingan-postingan atau sharing-sharing di grup. Saya mencermati, mengapa kok tidak pernah ada yang berbicara soal doa bersama di keluarga. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah, mengapa doa bersama di keluarga, hal yang begitu sederhana, tetapi kok nggak pernah menjadi bahan ngobrol, nggak pernah menjadi bahan di grup WA. Saya merenung, jangan-jangan karena kita memang nggak punya pengalaman itu. Ingat, berdoa bersama di keluarga itu juga termasuk kebiasaan yang sudah mentradisi dalam gereja, yang memang oleh pengurus siapapun tak terkecuali kita harus menghidupinya. Saya senang kemarin ketika doa di Thomas Mihardi, Pak Endar itu mengingatkan umat itu juga dibantu, paling tidak dengan diingatkan. Berdoa bersama di keluarga itu juga termasuk kebiasaan